Halo guys. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya guys, agar Mimin lebih semangat. Setelah sampai di dasar danau, Alicia pikir dengan kekuatan darah iblis, ia akan kuat bernafas di dalam air. Ternyata setelah sampai dasar danau, ia kesulitan untuk bernafas, matanya pun merah dan ingin segera menemukan pedang pahlawan. Lalu tak disangka, ternyata pedang pahlawan ada di depannya, bergegaslah ia untuk mengambilnya. Tapi pedang tersebut ternyata dijaga oleh monster besar. Alicia hampir dimakan olehnya, di saat itu pun Alicia sudah mendapatkan pedang pahlawan tersebut, lalu Alicia teringat kembali dengan perkataan ayahnya, berubahlah aura Alicia, dan menghunuskan pedangnya kepada monster besar tersebut. Tapi monster besar itu tak bisa dikalahkan oleh Alicia. Ia pun lari menuju daratan, dan monster besar terus mengejarnya hingga daratan. Setelah sampai di daratan, monster raksasa tersebut mengamuk, dan para bandit yang masih mencari Alicia malah tewas dimakan oleh monster tersebut. Di saat ada beberapa bandit yang terluka, ia meminta kepada Alicia untuk menolongnya. Tapi Alicia berkata kepadanya, "Jangan mengandalkan pahlawan yang sudah seperti ini, aku hanyalah budak dari makhluk yang lebih menyeramkan dari monster ini." Lalu Alicia pun langsung pergi dan meninggalkan para bandit tersebut, untuk menyelamatkan diri dari amukan monster raksasa itu. Dan akhirnya, para bandit tidak ada yang tersisa dari amukan monster besar tersebut. Dari kejauhan Alicia berkata, bahwa tugasnya sudah selesai untuk menghabisi para bandit gunung, sambil memegang pedang pahlawannya. Setelah itu, melalui darah iblis, Raja Iblis yang sebagai klan memanggilnya. Alicia pun terkejut dan marah-marah kepada si klan. Lalu si klan bertanya kepadanya tentang sihir, dan meminta Alicia untuk menemuinya. Ternyata di saat si klan berhadapan dengan bos bandit, monster yang menyerangnya telah dihabisi oleh si klan dengan kekuatannya. Broco pun lari ketakutan, sambil mengatakan hal aneh yang ia tidak ketahui tentang kekuatan yang dikeluarkan oleh si klan tersebut. Lalu saat ia berlari untuk kabur, ternyata ia melihat Luna dan Nell. Ia pun senang dan kesempatan baginya. Kembali ke Raja Iblis bro. Alicia datang menemuinya, dan berkata kepadanya, asap apa ini? Tapi si klan malah langsung menatap Alicia dan berkata, pedang itu. Alicia pun langsung bereaksi dan meminta si klan tidak menghancurkannya. Karena ia telah susah payah mendapatkannya. Lalu klan menjawabnya, terserah kau saja. Dan berkata, asap ini hanya berpengaruh kepadaku. Sedangkan kau dan binatang kecil ini tidak terpengaruh apa-apa. Karena indranya terganggu, klan pun tidak tahu keberadaan Luna dan Nell di mana. Lalu meminta Alicia untuk menyingkirkan asap tersebut. Tapi menurut Alicia, bahwa ia tidak berbakat dalam bidang sihir. Dan klan pun kecewa lalu berkata kepadanya, kau tidak berguna. Alicia tidak terima dengan ucapannya, namun si klan tidak menghiraukannya, dan langsung bergegas untuk mencari Luna dan Nell. Namun Alicia berkata kepadanya, hei klan, jika Luna sudah tiada kau mau bagaimana? Klan pun langsung menjawabnya dengan wajah penuh amarah. Ketertarikanku kepada manusia akan hilang. Alicia langsung terkejut dan dalam hatinya berkata, sesuai dugaanku, dia akan menghancurkan dunia manusia, keberadaan Luna lah yang membuatnya menjadi seperti ini. Setelah itu Alicia pun langsung membantu klan bergegas mencari Luna. Sedangkan Broco membawa Luna pergi. Tapi Nell mati-matian melindungi Luna, untuk menahan Broco membawa Luna pergi. Sampai Broco pun kesal kepadanya, dan ingin memotong lengannya yang tak mau melepaskan kakinya. Ketika Broco ingin melukai Nell, datanglah Alicia dan klan untuk menghentikannya, dan menyuruh Broco untuk mengembalikan Luna. Tapi Broco malah mengancam Alicia dengan pisaunya untuk melukai Luna. Klan langsung berkata kepadanya, terserah kau saja, aku pasti akan menghidupkannya kembali. Alicia langsung membantah perkataannya, dan berkata kepada klan, Luna pasti akan merasakan sakitnya, biarkan aku saja yang urus bos bandit tersebut. Lalu Alicia meminta Broco untuk menukar Luna dengan pedang pahlawannya. Broco hampir terkejut saat melihat pedang tersebut, tapi ia tidak tertarik lagi, karena ia sudah mengetahui, kalau Luna adalah keturunan terakhir dari darah Hiden, dan mempunyai sihir tingkat tinggi. Broco pun berkata kepada Alicia, jika kau ingin menukar anak ini,
beritahu aku di mana tempat 13 pusaka teman-temanmu itu. Alicia pun kesal mendengarnya, tapi Glenn menyuruh Alicia untuk memberitahunya. Karena menurutnya, hanya sebuah pedang. Lalu Alicia memberitahu Broco bahwa, 13 pedang tersebut berada di dalam gua di Gunung Bulan. Broco dengan wajah senangnya berkata, tentu saja aku akan pergi ke sana meskipun sendirian. Tapi Broco tidak mau mengembalikan Luna, dan malah ingin kabur dengan memecahkan batu kristal magic, yang akan membuatnya tidak kelihatan oleh Alicia dan klan. Luna pun terbangun dari tidurnya dan menangis. Meskipun Broco menghilang, tapi suara Luna masih tetap terdengar. Lalu Alicia langsung mengambil pedangnya, dan menghunuskannya kepada bos bandit tersebut hingga tewas. Setelah itu, dengan keadaan Nell yang sudah tidak bisa bergerak, Alicia berkata kepada Glenn. Kita masih sempat mengejarnya, karena berkat dia yang menghambat pergerakannya. Glenn pun menatap Nell yang sudah tidak bergerak lagi, dan Alicia meminta Glenn untuk menghidupkannya kembali. Menurut si Glenn, dia tidak bisa mengendalikan darah iblis di waktu bersamaan, dan dia butuh hal lain sebagai pengganti untuk menyembuhkannya. Alicia pun bersikeras agar si Glenn bisa menghidupkannya kembali. Karena Nell telah menjaga Luna meski tubuhnya terluka. Dan Alicia berkata kepada Glenn, jika aku ibu kandung Luna, aku juga akan titipkan Luna kepadanya. Glenn pun menjawab perkataan Alicia. Aku bisa menghidupkannya kembali, namun aku butuh darah iblis, dan selama aku menyembuhkannya kau akan mati. Alicia dengan bahagianya berkata, tidak masalah, karena aku adalah seorang pahlawan, sudah menjadi tugasku untuk berkorban nyawa demi masa depan dan harapan semua orang. Lalu Glenn langsung bertindak, mengeluarkan darah iblis dari tubuh Alicia, dan menaruhnya pada tubuh Nell. Sehingga, Nell pun terbangun dari kematiannya, wajah dan tubuhnya pun ikut berubah menjadi lebih cantik. Setelah itu, Glenn meminta Nell untuk berterima kasih kepada Alicia, karena dia telah membantu untuk menyembuhkannya. Ternyata Raja Iblis cuma mastiin Alicia bahwa dia sangat tangguh sebagai manusia. Lalu Alicia pun hidup kembali, dan malah langsung nyariin pedang pahlawannya. Setelah itu Glenn menyerahkan Luna kepada Nell, untuk menjadi ibu asuh Luna. Dan memberi nama kepada Nell sebagai, Nelulu, bukan Nell lagi. Luna pun senang saat digendong oleh Nelulu, karena ia sudah nyaman berada di dekatnya. Nelulu juga terlihat bahagia sekali saat Glenn mempercayainya. Sudah di akhir cerita guys. Kita lanjut di episode berikutnya.